Selamat pagi semua. Selamat pagi, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Ikhwan untuk kuliah ini, dan juga kepada Prof. Dina saya yang sekarang bersama dengan penelitian metabolomics, dan ada lagi di sini Prof. Zaimah. Kemudian juga para dosen di ini ya Kak. Kemudian juga para dosen di Fakultas Kedokteran USU, dan saya banggakan juga Fakultas Kedokteran. Hilang suara Pak Alfi. Oh, suaranya mute jadi. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Dr. Ikhwan ya, yang sudah mengundang saya menjadi dosen pengampu di mata kuliah Metabolomics. Kemudian juga saya berterima kasih kepada Prof. Dina yang sekarang menjadi kolaborator untuk penelitian. Ada di sini Prof. Zaimah, dan saya diberitahu oleh Ikhwan juga ada juga dokter dosen dari FK yang juga sit in di sini. Kemudian juga saya diberitahu ada banyak mahasiswa dari Fakultas Farmasi, graduate ya, pasca sarjana, dan juga dari Fakultas Kedokteran. Selamat bergabung ya di mata kuliah Metabolomics. Mungkin ini yang baru ini ya, mata kuliah yang pilihan ya, yang baru dibuka di Fakultas Kedokteran. Jadi saya merasa berbahagia sekali ya bisa sharing knowledge saya. Di sini lebih kepada, karena ini kan pasca sarjana ya. Jadi nanti kita akan ada juga sesi presentasi gitu ya dari mahasiswa, karena nanti baru kita bisa tahu lebih dalam gitu ya mengenai ilmu ini. Kalau kita udah kita sendiri yang mencari aplikasi metabolomics ini. Jadi karena di sini ada dua mahasiswa ya dari farmasi dan kedokteran, maka saya akan dalam pembahasan saya selalu akan mengaitkan di bidang farmasi, dan juga saya mengaitkan approach ini untuk kedokteran. Jadi ada farmakognosi ya untuk farmasinya. Kalau kedokterannya saya pergi kepada farmakologi atau toksikologi. Nah, jadi di situ yang kita akan bahas ya. Oke, saya memang waktu saya metabolomi ini saya gunakan waktu saya mulai ya untuk S3 saya di Belanda. Kemudian waktu saya postdoc juga 2 tahun, nah itu memang full metabolomics. Jadi waktu itu saya menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari komponen bioaktif dalam satu herbal, dan juga untuk melihat aspeknya, ya, efeknya kepada hewan. Oke, saya mulai aja.
Jadi saya share di sini. Ya. Bisa terlihat ya semuanya. Oke, ini adalah topik kuliah atau bahasan ya selama 14 minggu. Jadi saya bagi sedemikian rupa sesuai dengan urutannya ya, yang biasa dipakai dalam mata kuliah metabolomics di seluruh dunia. Jadi tapi di sini kita pendekatannya adalah untuk farmakognosi dengan farmakologi. Ini bisa juga digunakan untuk ilmu-ilmu bidang-bidang lain, contohnya seperti life science, biologi gitu ya, atau juga untuk ilmu-ilmu seperti food, ya, food science, mereka banyak menggunakan metabolomics dan ilmu-ilmu yang lain ya, dan jadi tidak hanya untuk farmasi atau kedokteran, bidang-bidang lain juga banyak memakai pendekatan ini. Jadi untuk minggu ini ya, itu adalah introduction to metabolomics. Kemudian di dalam topik ini ya, list ini ya, itu saya letakkan minggu depan adalah metabolomics in farmakognosi dan metabolomics in farmakologi. Tapi menurut saya, kalau cuma saya aja gitu yang berbicara gitu kan, yang nggak ya bosan juga ya. Jadi mungkin untuk dua topik ini, metabolomics in farmakognosi dengan metabolomics in farmakologi, saya berencana untuk meletakkannya terakhir gitu ya, sehingga ada presentasi dari mahasiswa untuk menggali gitu ya dari jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks kan itu gimana gitu ya. Untuk mahasiswa yang bagian farmasi, mereka akan pergi ke farmakognosi ya. Kemudian untuk yang mahasiswa kedokteran bisa ke farmakologi atau juga bisa ke toksikologinya. Jadi ada dua sesi nanti presentasinya di minggu yang saya pikir di minggu yang ke-13 ya, dan minggu yang ke-14. Nah, jadi untuk minggu depan langsung aja saya pergi ke experimental design in metabolomics. Nah, setelah itu baru ke basic of primary and secondary metabolite. Jadi ini memang sangat perlu sekali ya untuk metabolomics, mungkin untuk mahasiswa kedokteran, karena metabolit primary-nya ataupun secondary metabolite-nya. Jadi harus ada juga basic primary and secondary metabolite. Setelah itu baru kita bicara tentang statistik. Nah, di sini agak panjang ya, ada 3 minggu di sini. Karena statistik ini sangat penting sekali. Kalau kita salah menganalisa, nanti hasilnya pun akan salah gitu. Jadi kita harus tahu kapan kita menghilangkan outliers-nya. Kemudian kita harus tahu bagaimana kita memilih jenis hitungannya ya, kalkulasi statistiknya itu, bagaimana kita memvalidasinya ya. Nah, kalau kita nggak ngerti tentang statistik, utamanya yang MDA ya, ini multivariate data analysis, maka sia-sia aja gitu kita melakukan penelitian ya atau melakukan analisis, karena kuncinya kan ada di sini ya, ada di MDA ini. Nah, kemudian saya juga akan menerangkan banyak tentang alat-alatnya ya, dari gas kromatografi, dari liquid kromatografi, GCMS, LCMS, dan contoh-contohnya dalam penelitian metabolomics. So kalau GCMS biasanya orang menggunakan metabolomics itu contohnya apa gitu kan. Terus bagaimana mereka menggunakannya. Jadi ini tidak hanya ada sedikit penjelasan tentang prinsip dasarnya, dan juga bagaimana kita mengidentifikasi komponennya. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam
metabolomics. Ya. Kemudian ada juga LCMS sama ya. Jadi kita membicarakan tentang bagaimana kita tahu prinsipnya, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi komponennya, walaupun nggak dalam tapi kita tahulah apa namanya secara garis besarnya ya. Kemudian ada NMR juga seperti itu, dan ada infrared spektroskopi. Nah, jadi 3-4 ini yang biasa yang sekarang sedang digunakan ya, biasa digunakan dalam metabolomics ya, untuk menganalisa, mengidentifikasi ya, menganalisa dan mengidentifikasi sekaligus ya. Menganalisa secara kualitatif, kemudian juga bisa secara kuantitatif. Kemudian terakhir adalah bagaimana kita memproses datanya. Jadi data yang dari yang dari alat-alat yang di atas tadi, bagaimana kita memprosesnya ya. Bagaimana kita memproses sebelum kita lakukan perhitungan statistik. Memang kalau dilihat seperti terbalik gitu ya. Kenapa ini dulu ya, alatan dulu baru kemudian statistik. Tapi saya sengaja saya balikkan ya, buat terbalik MDA-nya dahulu. Karena apa? Karena nanti waktu saya membicarakan tentang aplikasi GCMS di metabolomics, kita sudah ngerti gitu. Bagaimana kita membaca plot yang ada di dalam artikel tentang GCMS. Kalau kita nggak tahu bagaimana cara membaca hasil kalkulasi statistiknya, nanti susah juga, bingung juga ya. Nah, jadi sengaja saya buat terbalik di sini ya. Nah, kemudian terakhir baru nanti saya berikan kesempatan kepada mahasiswa ya gitu ya, untuk mencari artikel ilmiah ya yang berhubungan dengan farmakognosi dan farmakologi di minggu yang ke-13 dan ke-14. Jadi di antaranya juga ada ujian tengah semester ya, antara 16 sampai dengan 20 November, dan juga ujian akhir semester. Jadi kalau untuk mahasiswa kedokteran ya berarti ya, mahasiswa kedokteran berarti nanti akan ada ujian. Kemudian nanti juga ada penilaian dari untuk kokurikulernya, berarti ada penilaian dari presentasinya gitu ya. Nah, itu aja gitu. Kita nggak ada praktikum. Kalau di sini ya berarti kan ada praktikalnya, tapi kalau di sini kita nggak ada praktikumnya, cuman kita presentasi aja gitu, presentasi mengenai metabolomics. Jadi nanti kita akan bagi grup-grupnya di sini ya, ada berapa orang, kita bagi, kira satu grup mungkin sekitar 20 menit gitu ya, selama 2 jam. Kita bagi aja nanti berapa orang di sini, kemudian kita sesuaikan dengan jamnya. Kira-kira satu grup mungkin 20 menit ya, termasuk sesi tanya jawab. Kan. Jadi nanti kita kita diskusikan juga di sana, kita share, mungkin ada yang nggak ngerti di artikelnya, kita bisa diskusikan juga. Nah, itu mungkin yang topiknya ya, rencana pengajarannya ya. Nah, oke, kemudian mengenai berapa presentasi untuk UTS-nya, UAS-nya berapa, persentasenya ya, yang digunakan untuk mencari nilai akhir ya, itu mungkin saya berikan kepada ini aja fakultas kedokteran aja ya, untuk menentukannya sesuai dengan standar di FK gitu ya. Di sini juga ada termasuk presentasinya berapa persen, UTS berapa persen, UAS berapa persen, itu semua saya berikan kepada FK. Kemudian saya juga ada buku-buku di sini ya. Buku-bukunya sebenarnya kebanyakan ya tentang metabolomics ya.
Oke, saya nggak taruh di sini. Nanti saya beritahu buku-bukunya apa aja. Jadi ada dari buku sana, ada dari buku tentang ini sendiri apa namanya instrumental analysis, ya. Itu juga ada bukunya. Kemudian ada juga dari apa namanya tentang buku tentang ini sendiri, tentang metabolite, secondary metabolite dan basic primary metabolite. Itu biasalah ya, itu mungkin di mana-mana banyak ya. Tapi buku yang 3 jenis buku tadi yang kita gunakan. Yang pertama metabolomics, ya, dari fundamentalnya sampai ke aplikasinya. Kemudian buku tentang apa namanya metabolite, ya. Bisa buku tentang, contohnya bukunya adalah natural product chemistry, ya, atau kalau kedokteran ya mungkin bisa banyak lihat di apa namanya biochemistry-nya gitu ya. Kemudian untuk instrumental analisisnya, ya, alat-alatnya itu terbagi dari mass spectrometry dan chromatografi. Itu juga ada bukunya tersendiri. Ini nanti saya akan listkan ya buku-bukunya. Kalau ada mahasiswa yang tertarik gitu ya untuk membaca lebih dalam, ya silahkan ya untuk melihat gitu ya bagaimana secara teorinya ya lebih dalam. Mungkin kalau dari presentasi mungkin nggak begitu jelas. Untuk mengetahui apa yang lebih dalam lagi, ya itu bisa dilihat di buku-buku tadi. Oke, saya kembali ke stop dulu sini. Kepada kuliah kita, ya, saya akan menerangkan tentang metabolomics. Maaf sebelumnya mungkin ada koreksi Ya. sedikit, itu di jadwal itu sepertinya bukan hari Kamis ya, hari Sabtu. Oh iya iya hari iya. Kamis ya. Oke. Maaf. Itu hari Sabtu. Saya belum ini, saya belum ini. Karena Nanti jadwalnya hari Sabtu di ya. hari Makasih. Kamis awalnya. Ya, makasih Bu. Ya. Nanti Wan koreksi juga. Makasih. Ya. Oke. Kita bisa mulai untuk share introduction to metabolomics ya. Nah, jadi ini ceritanya aja ya untuk apa itu metabolomics, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya gitu ya. Baik dari ilmu farmakologi dan ilmu farmakologi ya. Jadi idenya adalah kenapa sih metabolomics, apa yang spesial dalam metabolomics dan kenapa kita harus menggunakan metabolomics gitu. Ini ceritanya adalah seperti ini. Utamanya adalah kita menginginkan adanya analisis yang secara komprehensif ya, dari metabolite. Kita ketahui bahwa dalam sistem biologi itu ada mulai daripada gen ya sampai ke protein, kemudian setelah itu baru metabolite ya. Jadi metabolite itu adalah produk akhirnya ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa mempelajari banyak hal gitu ya. Jadi metabolomics ini adalah ilmu omics yang baru ya, mengikuti kakak-kakaknya ya, yaitu seperti genomics, ada juga proteomics. Nah, sekarang ada metabolomics. Ini sebenarnya bukan ilmu yang baru lagi gitu. Ini udah lama, udah agak lama gitu ya. Di Belanda sendiri waktu itu tahun 2003 itu udah mulai gitu ya. Kemudian tahun 1950 itu udah mulai. Sebelum tahun 2000 ya, itu udah mulai itu digunakan. Tapi waktu itu banyak digunakan oleh orang-orang industri, ya, kemudian digunakan juga oleh orang-orang akademisi. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang metabolite, berarti kita berbicara tentang molekul yang small molekul ya, dengan berat molekul itu sekitar kurang daripada 1.500 Dalton. Ya. Kalau protein kan besar ya, besar. Nah, ini kita bicara tentang yang kecil nih, metabolite yang kecil nih yang di bawah 1.500 Dalton. Nah, sekarang kenapa harus metabolomik?
Kenapa? Apa untungnya gitu kita menggunakan metabolomics? Apa salahnya dengan yang biasa kita gunakan dengan penelitian yang biasa kita gunakan ya? Pendekatan yang kita bisa gunakan itu yang kita sebut sebagai reduksionis. Itu yang bisa kita gunakan ya. Jadi pendekatan lama itu kita hanya melihat satu variabel saja gitu. Satu variabel saja yang kita perhatikan. Atau 2 variabel atau 3 variabel, tapi dia tidak secara holistik. Contohnya ya, kalau kita ingin mengetahui bahwa seorang pasien itu adalah sudah mengalami kencing manis, ya berarti kan kita ngelihatnya contohnya, kita lihat gula darahnya, kita lihat kreatinnya atau ureanya dan sebagainya. Tapi kita sudah targetkan gitu loh, metabolitnya apa, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita mau fair, ya mungkin aja metabolitnya lain ya, itu juga berpengaruh selama di pasien yang mengalami kencing manis, gitu kan? Atau juga di pasien-pasien yang lain yang kanker dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu gitu metabolit apa saja yang mungkin berpengaruh ya karena penyakit tadi. Nah, demikian juga dengan contohnya untuk yang farmasi ya. Farmasi ini kan banyak bekerja dengan herbal gitu contohnya kan. Nah, pada saat mereka mengembangkan obat, berarti kan dia mempelajarinya dari alam, ya kan? Dari alam itu berarti asalnya dari bisa dari tanaman, bisa dari hewan, ya, bisa dari mikroba. Nah, dalam tanaman itu sendiri itu kan ada banyak sekali metabolitnya kan. Ada satu ekstrak itu bisa 1000 metabolit. Tapi untuk yang biasa kita gunakan itu kan kita sering menggunakan reduksionis. Jadi kita sering target satu sisi aja gitu. Artinya kita isolasi dulu, contohnya isolasi sampai dapat murni, baru kemudian kita lakukan uji ya. Ujinya itu pun in vitro gitu ya, yang single mechanism. Contohnya penghambatan enzim, contohnya kan, atau dia binding dengan reseptor, ya kan, binding dengan reseptor tertentu, ya kan. Jadi kita sudah membuat batasan tersendiri dari awalnya. Padahal sebenarnya, ya, kita tidak pernah tahu gitu yang terjadi itu kan sangat kompleks dalam tubuh manusia. Apa yang terjadi dalam tanaman ya sebagai sumber obat, apa yang terjadi dalam hewan juga yang tidak sebagai sumber obat, itu adalah sistem yang kompleks yang kita sendiri kadang tidak tahu apa komponennya, ya kan? Dan sangat kompleks sehingga interaksi antara metabolit dan protein dan sebagainya itu pun kita masih kurang kan? Selalu ada ilmu-ilmu yang baru, perkembangan yang baru untuk menerangkan secara molekuler ya apa yang terjadi gitu ya di dalam tubuh kita dan juga di tanaman. Nah, ini contohnya yang paling mudah dimengerti ya. Ini kan seperti gajah ya. Kalau gajah itu dilihat oleh orang buta ya, kan beda-beda kan. Kalau seandainya dia hanya lihat belalainya, dia sangka itu bukan gajah, ya kan? Itu mungkin bantal ya, bantal guling contohnya kan, atau orang yang sebelah sini, karena dia hanya lihat satu sisi, ya, satu sisi, dia pikir ini bukan gajah, ya. Ya mungkin ini bagian ininya, mungkin dia apa dikiranya kan, mungkin tempat tidur ya, atau kasur gitu ya. Yang bagian sini pun ekor pun, nah ini bukan gajah ini ya. Nah, mungkin dikiranya benda yang lain gitu ya. Karena apa? Karena mereka melihatnya secara reduksionis. Mereka melihat secara parsial. Gitu. Jadi tidak holistik. Nah, kalau seandainya mereka tidak buta dan mereka lihat dari jauh, baru kelihatan, oh ini ternyata gajah. Gitu kan. Bukannya bantal guling atau bukannya kasur. Gitu kan. Nah, jadi hasil yang kita dapat kalau kita lihat secara reduksionis itu parsial. Ya kan? Lain halnya kalau kita melihat secara holistik, itu
hasilnya akan lebih akurat. Ini contohnya ya, dalam yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini apa yang terjadi dalam tubuh manusia itu sangat kompleks mekanismenya ya. Kita lihat pathway-nya itu kan sangat kompleks sekali ya. Ini yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui mungkin lebih banyak lagi ya. Nah terus di dalam medicinal herbs pun ya, di situ pun banyak juga sama, mekanismenya pun kompleks gitu kan. Nah sekarang untuk yang farmasi ya, seringkali masih kita apa namanya itu ditantang gitu ya, bagaimana kita bisa membuat suatu scientific ya proof bahwa suatu herbal itu ada ininya, ada efeknya kan. Bagaimana kita bisa membuat suatu scientific proof tentang klaim-klaim ya yang dibuat oleh masyarakat atau nenek moyang kita ya. Tapi sebenarnya kita memang kita akui bahwa kita itu belajar dari alam, belajar dari apa namanya sumber ya, itu asalnya dari yang biasa digunakan secara tradisional, itu yang kemudian kita kembangkan kan. Obat-obatan yang sekarang sintesis, obat-obatan modern sekarang itu bagaimana kita bisa membuat, kita belajar dari alam kayak gitu ya kan. Nah sedangkan sumber obat itu kan berarti kan banyak sekali itu ide-ide yang ada di sana kan. Nah, cuman kita nggak lihatnya secara holistik, kita selalu melihatnya secara parsial. Contohnya kita hanya melihat satu komponen yang ada di sini, yang ada di medicinal herbs ini, contohnya, atau obat yang sudah kita sintesis. Kemudian kita cek tes dengan satu mekanisme yang ada di sini. Contohnya satu garis ini aja, satu garis kecil di sini. Padahal penyakit tadi kan banyak sekali apa namanya mekanismenya, ya kan? Nah jadi kalau kita melihat secara holistik, maka kita akan bisa melihat, bahkan kita bisa menghubungkan gitu. Kalau seandainya di herbal ini banyak 1000 komponen, mungkin di dalam metabolit dalam human pun sekitar 1000 dan 2000 segitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkannya? Dan kalau kita bicara protein lagi akan lebih banyak lagi gitu kan yang bisa kita terangkan. Jadi kalau kita menggunakan metabolomics, kita berharap kita bisa menerangkan secara lebih akurat bagaimana sebenarnya herbal tadi itu bisa menyembuhkan penyakit, ya kan? Atau kita juga bisa mempelajari ya apa saja gitu yang di dalam tubuh manusia ini ya yang dipengaruhi ya oleh obat yang kita kembangkan, ya kan? Kalau kita berbicara tentang penyakit, contohnya penyakit kencing manis tadi, ya kalau kita mengembangkan obat ya, kita mengembangkan obat, kemudian kita kembangkan berdasarkan satu mekanisme, apa yang terjadi, ya kan? Sedangkan mekanisme yang tadi itu pun tidak holistik, ya kan? Ya mungkin ada mekanisme-mekanisme yang lain sehingga membuat kedepannya mungkin itu tidak betul, ya kan? Akhirnya kita mengembangkan obat tadi yang sudah miliaran rupiah gitu ya, akhirnya sia-sia kan. Nah, makanya nanti saya berikan contoh gitu ya. Kalau kita bandingkan antara pendekatan secara reduksionis dan holistik itu apa gitu ya pengaruhnya, ya kan? Apa perbedaannya? Nah ini yang biasa di orang farmasi nih ya, masuk farmasi, kita biasa melakukan bioassay guided isolation, misalkan dari crude extract, ya. Sudah itu kita vaksinasi, ada komponen aktifnya, ya. Kemudian apakah aktif atau tidak aktif, kita cek lagi, kita murnikan. Kalau tidak murni, kita murnikan lagi, kita balik lagi ke sini, dan seterusnya sampai kepada komponen yang aktif ini yang kita gunakan sebagai obat.
atau kita modifikasi lagi ya strukturnya ya, sehingga dia punya efikasinya lebih tinggi gitu ya, lebih poten. Kan ini kan yang biasa kita gunakan kan. Tapi yang jadi masalah adalah saya sering terjadi nih, waktu saya S2 itu saya buat penelitian tentang isolasi ya, isolasi komponen bioaktif dalam Vitex folia waktu itu kan. Cuman pada saat setelah saya vaksinasi, apa yang terjadi? Waktu dia diekstrak, dia aktif, ekstraknya aktif sekali. Waktu saya vaksinasi, maksudnya saya pisah-pisahkan ya, tidak aktif lagi dia. Gitu. Artinya ada efek sinergis antara satu metabolit dengan metabolit yang lain. Kalau dia disatukan, dia akan aktif. Kalau dia dipisah-pisah, maka dia tidak aktif. Atau waktu dia di tanaman dia tidak aktif, tapi waktu dipisahkan dia aktif. Nah, jadi makin susah waktu itu kita menerangkan, ini gimana sih kok orang tradisional bisa mengatakan ya bahwa itu aktif. Setelah kita cek ternyata tidak aktif setelah kita vaksinasi, ya kan? Itu pun kita gunakan satu mekanisme, yaitu waktu itu saya gunakan adalah adenosine A1 receptor binding assay. Jadi satu mekanisme aja tuh, ya kan? Saya tidak menggunakan in vivo, ya karena itu kan secara etikanya kan harus kayak gitu dulu, in vitro dulu, setelah itu baru in vivo, ya, setelah itu baru ke human clinical trial, gitu ya. Nah, jadi ini yang biasa kita gunakan, yang kita sering disebut dengan bioassay guided isolations. Ya, jadi ini problemnya di situ tadi, ya kan? Bagaimana untuk yang mahasiswa farmasi itu problem kita. Bagaimana bisa kita menerangkan sinergis, antagonis, sudah itu bagaimana kita bisa membuat suatu pekerjaan yang lebih efisien sehingga kita betul-betul mendapatkan suatu komponen yang komponen itu betul-betul aktif, gitu kan? Nah, jadi berdasarkan itu tadi kita gunakan metabolomics dan nampaknya lebih bagus gitu ya hasilnya. Nah, nanti saya terangkan juga mengenai biological system yang ada di manusia gitu ya. Nah, ini tadi pendekatan tadi. Ini sumber obat. Ini sumber obat kita nih. Obat-obatan yang ada di dunia ini asalnya dari organisme, dari segi herbal, dari segi hewan, dari mikroba, itu asal obat kita. Ya kan? Kemudian orang kedokteran dia akan melihat di sini juga farmakologinya mungkin ya, dilihat dari biomedik ya, dari biomedik akan lihat apa sih aktivitasnya ya, secara in vitro, secara in vivo, ya. Biological activity, dilihat, di observe apa. Nah, pendekatan yang sekarang kita gunakan itu yang pendekatan omics tadi, kita mengenal istilahnya sistem biologi di sini. Jadi sistem biologi itu dari gennya, proteinnya, dan dari metabolit yang dipengaruhi atau yang terefek dari herbal tadi contohnya kan. Nah, ini yang jadi data. Kemudian bagi mahasiswa farmasi adalah dia bergerak di sini, ya kan? Kita pengen tahu di dalam herbal itu struktur kimianya apa gitu, komponen bioaktif tadi. Makanya kita isolasi, ya kan? Banyak sekali dari komponen tadi, yang dari 1000 metabolit tadi kita isolasi mana yang aktif. Ya, kita pisah-pisahkan dan kita identifikasi. Nah, sekarang untuk pekerjaan identifikasi sendiri itu banyak sekali kerjaannya, ya. Dan isolasi sendiri itu bukannya pekerjaan yang mudah, gitu kan? Jadi dari herbal yang 1000 tadi paling-paling sekitar 5% yang baru teridentifikasi di dunia ini. Ya. Jadi dari seluruh metabolit yang ada di dunia ini diperkirakan cuma 5% yang bisa diidentifikasi. Itu yang kita gunakan ini sebenarnya yang kita gunakan untuk membuat obat. Nah, dari
chemical structure yang kita dapat, ya kan? Kemudian kita bisa tes, ya, kemudian murni tadi dengan in vitro. Kalau seandainya sudah aktif, kemudian dengan in vivo, ya kan? Nah, kemudian di sini chemical structure kita bisa masukkan ke dalam data sini, ya. Kita bisa melakukan SAR, ya, cellular activity relationship. Kita ingin tahu functional groupnya apa yang membuat dia aktif, ya. Atau nanti lebih dalam lagi kita kita modifikasi strukturnya sehingga dia lebih aktif, ya. Tapi asalnya itu memang backbone-nya itu adalah dari alam. Ya. Nah, sekarang ini sebenarnya flowchart yang ini adalah beda, ya, dengan diagram seperti ini adalah beda dengan pendekatan yang lama. Pendekatan yang lama kita nggak ada data di sini, pooling data di sini kita nggak ada. Kita cuman bekerja dengan organisme, ada chemical structure-nya, ya kan? Kemudian ada biological activity-nya itu secara reduksionis. Dia tidak berbicara tentang sistem biologi di sini, nggak ada. Nah, kalau dengan pendekatan yang baru dengan omics teknologi sekarang ini, ya, kita masukkan semua di sini data-data di sini, kan? Nanti baru kita bisa lihat secara menyeluruh apa interaksi antara, contohnya antara komponen yang ada, yang database yang ada di sini, interaksinya dengan biological activity, ya kan? Kemudian kita bisa lihat juga, artinya kita bisa juga mengaitkan antara kompleksitas daripada herbal tadi, metabolit tadi, kita bisa interaksikan, ya, dengan semua metabolit manusia. Nah, kemudian kita terangkan satu persatu tadi bagaimana efek yang tadi kita bisa terangkan secara in vitro. Ya. Oke, ini sistem biologi, ya. Jadi kita ada dari gene expression-nya, kita gunakan genomics. Ada dari protein profile-nya, itu yang proteomics. Dan terakhir ada metabolite profile atau metabolomics atau metabonomics, ya. Kadang-kadang orang mengatakan metabonomics, kadang-kadang menggunakan metabolomics, sama aja, ya. Jadi ini kalau kita memberikan input, ya, kepada tubuh kita, ya, maka akan banyak reaksi yang terjadi, dan kesemuanya ini yang akan memberikan biological endpoints patologinya, kan? Jadi kita bisa melihatnya dari banyak sisi, ya, dari segi metabolitnya, dari segi proteinnya, dari segi genomiknya. Cuma keuntungan dari metabolomics itu jumlahnya itu kecil, jauh lebih kecil dibandingkan protein. Jumlah protein itu banyak sekali, ya, atau gene banyak sekali. Dan satu lagi, gene ini nggak stabil dia. Dalam detik dia udah berubah gitu, bisa berubah. Jadi kalau untuk metabolomics, kelebihannya dia lebih stabil, dan untuk analisisnya lebih sederhana, ya, karena berat molekulnya kan kecil sekali, di bawah 1.500. Kalau kita protein udah puluhan ribu, kadang-kadang 100.000 gitu, ya, dan lebih kompleks, ya. Makanya sekarang metabolomics jadi jadi primadona, ya, untuk melihat biological endpoint dari segi patologinya. Dan lebih cepat, lebih murah, kan, dan lebih efektif kalau kita menggunakan metabolomics. Kemudian kalau kita mau mengetahui interaksi di antaranya, antara gen, kemudian protein dengan metabolit. Metabolit itu yang dia dihasilkan dari protein yang mana, kita bisa interaksikan. Kita bisa interaksi antara ini, ya, antara mereka. Kita bisa kalkulasi, kita bisa tahu, oh, ternyata metabolit ini dia dipengaruhi oleh protein tertentu atau dipengaruhi oleh gene expression tertentu. Itu bisa dilakukan penelitian juga, ya, kan? Oke, mungkin saya ini aja, ya. Nah, ini untuk aplikasi, ya, untuk dari segi
pengembangan obat dan juga dari sisi farmakologinya. Nah, ini saya sengaja itukan ke medicinal herbal science ya, atau juga kita bisa kita lakukan juga untuk drug ya atau metabolite yang sudah kita modifikasi dari segi kita sintesis sendiri gitu ya. Untuk yang medicinal herbal, medicinal herbs ya, kita bisa analisis komponen yang kita ketahui yang sudah di-report. Dan kemudian berdasarkan itu tadi kita juga tahu bahwa ada yang sudah diidentifikasi, ada yang belum diidentifikasi. Nah, kalau untuk yang masih farmasi mungkin sudah tahu ya, kalau kita mau isolasi itu kan kadang-kadang kita dapat isolasi ternyata cuma quercetin, ternyata cuma ya, beta karoten gitu kan, atau stematosterol, atau ya yang umum-umum aja ya, yang camperol, yang sudah diketahui orang. Nah, jadi kadang-kadang kita isolasi ternyata sudah di-report, kita bisa publikasi, padahal kita sudah menghabiskan waktu dan dana yang banyak gitu. Nah, sebelum kita isolasi, sebaiknya kita petakan dulu gitu, petakan dulu mana yang potensial untuk kita isolasi. Ya kan? Setelah kita tahu, oh ini ternyata belum pernah dilaporkan orang, maka itu yang kita isolasi. Nah, itu terjadi saya waktu S2 ya, hampir setahun itu ya, habis waktu saya cuma itu ternyata dapatnya cuma para hidroksibenzoik acid. Nah, kan nggak lucu kan, memang dia aktif tapi ya sudah dilaporkan ya, jadi percuma gitu ya, setahun habis. Nah, kalau kita buat mapping dulu dari awal, mana yang kira-kira sudah dilaporkan, mana yang belum dilaporkan, ya kan? Yang belum dilaporkan ini yang kita isolasi. Nah, kemudian juga bisa dilakukan quality control kalau kita mau melakukan quality control, in-house quality control terhadap herbal ini yang apa namanya untuk industri herbal ya. Itu harus dilakukan quality control secara ketat seharusnya ya. Jadi kita nggak bisa klaim-klaim aja, oh ini punya apa namanya herbal ini punya klaim sebagai obat dewa gitu ya, itu nggak bisa gitu. Masalahnya kenapa herbal belum diterima ya karena tidak ada standarisasi, tidak ada quality control yang ketat di situ. Beda kalau kita dengan obat-obatan ya, secara konvensional kan. Kenapa? Di situ jelas gitu loh. Quality controlnya, berapa apa namanya quantity ada di sana, bagaimana dosisnya jelas. Tapi kalau di herbal kan nggak seperti itu. Nah, kalau kita bisa membuat itu seperti conventional drugs, why not kan? Kita bisa mengembangkan itu sebagai obat. Nah, kemudian ini untuk farmakologi ya, toksikologi ini sangat penting sekali. Karena apa? Kita sekarang bisa melakukan comprehensive bioactivity and toxicity evaluation. Nah, ini yang untuk mahasiswa kedokteran di sini kan. Ini dari kalau kita gunakan hewan percobaan atau menggunakan manusia, kita bisa cek. Ya, contohnya kalau kita memberikan obat yang baru di situ kan untuk clinical trial atau dan sebagainya, kita mau lihat efikasinya gimana. Yang sebelumnya kita hanya berdasarkan satu target metabolite, sekarang kalau kita analisis, kalau kita run serumnya ya, itu tidak hanya satu, bisa keseluruhan daripada metabolite. Jadi satu kali injeksi ya, sampel tadi kita tidak hanya bisa melihat satu ini aja, apa namanya, satu metabolite. Tapi sekarang udah bisa kita lihat banyak metabolite yang ada dalam situ. Dan juga toksisitasnya, ya kan? Toksisitasnya kan biasa kita lihat ada LC50-nya, lethal concentration ya, yang membuat 50% mortality, atau LD-nya, lethal dose-nya L50, ya kan? Tapi itu kan kalau dia udah mati, ya kan? Kalau kita lihat secara morfologinya. Tapi yang sebenarnya terjadi kan seharusnya bukan hanya pada saat dia sudah mati, tapi sebelumnya kita harus sudah tahu gitu, bahwa kalau kita mengkonsumsi sesuatu, ya kan,
pengaruhnya itu udah ada gitu kan. Pengaruh yang menuju ke letal itu sudah ada sebenarnya. Kalau kita biasa kerja dengan toksisitas kan, kita harus bisa menjelaskan gitu, kenapa hewan tadi mati, apa yang menyebabkan dia mati, ya kan, morphological defect-nya apa aja gitu. Kan lagi-lagi kita pergi ke morphological. Yang sebenarnya morphological defect tadi bisa kita telusuri dengan perubahan metabolite. Nah, kalau perubahan metabolite tadi kita bisa gunakan metabolomics, ya kan? Nah, jadi itu yang kenapa di toxicity sekarang toksikologi sekarang digunakan metabolomics ini. Jadi dia bisa menerangkan tidak hanya dari segi contohnya dari segi morfologi aja atau dari segi behavior studinya aja. Nah, sekarang dia bisa menjelaskan dari level molekuler dia, dari segi level metabolite-nya. Gitu. Jadi dia bisa lihat, oh, mulai konsentrasi sekian atau dosis sekian, ada perubahan metabolite. Mulai terjadi perubahan metabolite. Walaupun misalkan tidak ada perubahan morfologi secara signifikan, atau perubahan behavior secara signifikan, tapi ternyata metabolitnya secara signifikan sudah berubah. Berarti ada sesuatu di situ. Nah, kita pengen pelajari apa yang membuat dia berubah. Itu jadi lebih menarik gitu kan, ilmu toksisitasnya kan, ilmu toksisitinya. Nah, kemudian ini baik dari segi ilmu farmasi dan bagi kedokteran, flowchart ini yang kita kembangkan di sini sekarang ya. Ini plant sample, ini bisa plant sample atau bisa juga drugs ya, yang kita kembangkan, ya, obat apa aja yang bisa kita kembangkan, itu yang akan kita tes in vitro ataupun in vivo di sini, ya kan? Ini bisa untuk di clinical trial atau untuk dengan hewan percobaan atau dengan in vitro, ya. Nah, ini seperti dengan Prof. Dinaan ya, kita kerja di sini nih, bioactivity test atau melihat perbedaan antara satu kelompok dan kelompok lain ya. Nah, kita lihat biochemical profilingnya apa dengan LCMS atau dengan NMR dan lain-lain. Kita bisa gunakan multi platform analisis ya. Kenapa? Karena alat itu bukan alat yang bisa melihat semua. Satu alat dia punya kelebihan masing-masing. Kenapa kita gunakan LCMS? Kenapa kita gunakan GCMS? Kenapa kita gunakan NMR? Itu ada alasannya tertentu kenapa kita gunakan. Tapi kalau saya gunakannya semua gitu ya. GCMS saya gunakan, LCMS saya gunakan, NMR saya gunakan. Nah, saya gunakan semua. Kenapa? Saya tidak mau ada satupun metabolite yang tidak saya deteksi. Ya. Nah, setelah itu nanti baru dari LCMS ini ke multivariate data analysis. Nah, baru tahu nanti biomarkersnya apa. Nah, jadi mungkin kalau kita bandingkan ya antara pasien kencing manis, diabetes dengan yang normal. Apa aja sih yang berbeda gitu metabolitnya? Yang selama ini kita ketahui kan glukosanya, ya kan, atau metabolit lain. Tapi sebenarnya mungkin ada lagi yang lain gitu yang kita tidak pernah tahu apa, ya kan? Mungkin itu juga spesifik terhadap ras tertentu. Mungkin kalau Melayu beda ininya kan. Kalau misalkan Cina mungkin responnya mungkin beda. Kalau India beda, kalau orang Eropa mungkin beda gitu, ya kan? Dan itu pun tergantung kepada mungkin bagaimana cara makannya dan sebagainya. Respon tubuh kita itu ya, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya, dipengaruhi oleh gen kita, ya kan. Jadi dengan pendekatan metabolomics maka kita akan bisa menjelaskan semua tadi. Kita bisa berharap bahwa ada suatu penjelasan ilmiah ya, mekanisme ilmiah yang kita bisa terangkan ya. Kemudian kalau kita misalkan menggunakan obat yang komponen murni contohnya, komponen murni, kita bisa lakukan tadi
contohnya dari segi in vivo tadi, contohnya kan kita bisa jelaskan kira-kira apa aja yang berpengaruh, dan kita juga bisa menjelaskan mode of action obat tadi apa gitu, satu persatu. Kita gabungkan lagi dengan proteomics, kita gabungkan lagi dengan genomics, maka akan lebih menarik lagi kan, kita bisa menjelaskan lebih dalam lagi gitu. Nah, kalau yang di atas ini kita gunakan sampel yang kompleks, contohnya seperti plant. Nah, plant sendiri karena dia kompleks, maka kita harus lakukan banyak di sini lagi. Seperti halnya di hewan, kita lakukan juga banyak profiling yang ada di sini, menggunakan LCMS, menggunakan GCMS, menggunakan NMR, TR, ya. Kita gabungkan di sini. Nanti kita akan ketahui komponennya apa aja yang aktif tadi. Jadi tanpa isolasi, kita akan mengetahui komponennya apa yang aktif. Walaupun itu cuma tentatif metabolite, tapi itu sangat membantu. Ya kan? Bagi natural product chemist, ya, orang-orang farmasi ini biasanya dia pengen tahu, belum pernah di report. Nah, dia bisa tahu kira-kira dari peta yang sudah dibuat, apa aja yang belum diisolasi, itu yang dia target. Kan? Tapi uji in vitro-nya baru, ya kan, atau biaya AC-nya baru, nah, maka itu pun bisa dilaporkan juga. Jadi kita bisa memilih, kita bisa dari awal sudah kita bisa screen yang mana komponen yang harus kita isolasi, mana yang tidak. Nah, kemudian utama di sini ya, herbal. Nah, dia bisa membuat kalibrasi model untuk digunakan untuk kontrol kualitas, ya, secara in-house untuk herbal tadi. Ini yang sebenarnya yang harus pemerintah, ya, yang harus lakukan. Bagaimana kita bisa membuat obat herbal tapi terstandarisasi, ya kan? Dan itu standarisasi artinya secara quality control dia bisa diterima gitu ya. Nah, itu kalau dengan menggunakan metabolomics itu bisa kita lakukan calibration model tadi. Oke. Sekarang saya akan memberikan contoh-contoh aja. Ini mungkin bagian-bagian ini udah bagian multivariate analysis, ya, mungkin terlalu panjang saya jelaskan di sini, saya nggak akan jelaskan. Saya cuma akan jelaskan satu persatu, ya, contohnya untuk example of metabolomics. Dari yang satu yang tadi, bagaimana kita bisa mengetahui komponen bioaktif, ya, dalam suatu herbal. Saya menggunakan pendekatan yang flowchart yang ini tadi, ya. Saya ingin tahu komponen bioaktifnya apa gitu dalam herbal tadi, ya kan? Ini ada satu contoh yang saya gunakan. Kan? Ini yang saya gunakan pendekatannya, karena saya ingin mengetahui komponen bioaktif, dan saya menggunakan di sininya di bagian kanannya adalah in vitro. Jadi karena itu kompleks, maka saya harus melakukan chemical profiling, ya kan? Nah, ini yang biasa kita herbal yang kita gunakan, ya. Itu adalah bale gajah, ya, Planacanthus nutans. Jadi biasa digunakan untuk di tradisional itu banyak sekali klaim-klaimnya, ya, klaimnya banyak sekali. Sekarang kita ingin kerja satu aja gitu yang klaim tadi, ya. Itu kita lihat ada efek daripada alpha glucosidase-nya, inhibisi alpha glucosidase-nya. Nah, sekarang saya pengen tahu kemudian apa yang aktif di situ. Kita gunakan in vitro inhibisi enzim alpha glucosidase, yang kita ketahui kalau seandainya kita bisa menghambat alpha glucosidase, kita bisa mengurangi level gula darah, ya. Jadi setelah kita lakukan analisis menggunakan LCMS,
dan juga kita lakukan multivariate data analisis. Inilah hasilnya, 2 plot ini. Plot yang atas kita sebut dengan score plot, plot yang bawah kita sebut sebagai loading plot ya. Nah, nanti kita mungkin masih bingung nih apa nih dua-dua ini. Nanti kita lebih dalam lagi setelah kita pelajari tentang MDA. Tapi secara umum ya, ini sederhana aja kita bisa jelaskan ya. Waktu kita melakukan chemical profiling, jadi chemical profiling itu maksudnya kita memprofile ya apa aja metabolit di dalam situ. Jadi chemical itu bisa jadi itu sebagai metabolit ya. Jadi kita lakukan profile, kita bisa lakukan LCMS tentunya, dan kemudian masing-masing ini kan ada punya different quality sampelnya ini. Jadi maksudnya bisa jadi dia beda varietas atau beda umur atau beda penanganan penyimpanannya atau ekstraksinya yang berbeda. Nah, jadi sampelnya harus kualitasnya harus berbeda-beda ya. Jadi yang di sini ya, yang dari score plot nih, sampel ini berbeda. Ada sampel yang warna merah ini itu diekstraksi dengan hexan. Satu lagi yang kuning ini dia campur antara hexan dengan etil asetat. Ya, hexan dengan etil asetat. Kemudian yang E itu adalah etil asetat. Kemudian IM etil asetat dengan metanol, kemudian terakhir metanol. Nah, berarti memang ada ekstraksi berbeda pasti menghasilkan profil metabolit yang berbeda kan. Nah, ini kalau kita gunakan LCMS akan dapat, oh ternyata beda ya. Kemudian kita lakukan uji aktivitas masing-masing tadi, ya. Kita uji aktivitas masing-masing tadi, masing-masing sampel, hexan kita lakukan uji aktivitas, dan yang hexan extract kita lakukan uji aktivitas in vitro, kita gunakan alpha glucosidase, ini sederhana aja dulu. Nah, kemudian setelah kita lakukan uji aktivitas, kita masukkan ke dalam multivariate analisis, ini hasilnya apa? Memang hexan tadi memang aktif, maka dia berpisah gitu. Dia pisah dari yang tidak aktif. Yang paling aktif itu adalah fraksi hexannya. Nah, kan? Fraksi hexan ini yang aktif. Artinya komponen yang aktif itu adalah komponen-komponen yang non polar. Komponen-komponen yang non polar. Bukan komponen-komponen yang polar. Nah, mungkin ini yang mahasiswa farmasi mungkin sudah polar gitu kan. Kalau untuk mahasiswa kedokteran mungkin masih bingung untuk non polar atau polar ya. Untuk ketahui non polar itu berarti dari struktur kimianya ya, dia ada biasa kita kalau hexan itu kan non polar. Kalau kita seandainya kita ada like and dislike, maka semua komponen-komponen yang non polar itu yang akan diekstrak sama dia. Gitu. Kita lakukan loading plot, kita ingin tahu apa aja dari komponen-komponen ini yang membuat dia aktif. Nah, ini satu titik di sini, yang hijau ini, satu titik hijau ini mewakili satu metabolit. Satu metabolit. Artinya kalau kita punya banyak di sini berarti kan banyak sekali metabolitnya kan? Banyak sekali metabolit karena dia berhubungan dengan mass ya. Amperzi dia, amperzinya ini. Satu ini adalah paren ion dia sendiri, satu paren ion. Jadi satu titik satu metabolit yang di dalam herbal. Dan itu yang bisa terionisasi. Ada juga yang tak bisa terionisasi ya kita nggak bisa lakukan apa-apa. Makanya biasanya kita gunakan ada yang positif, ada yang negatif. Dia dalam positif dia terionisasi. Kalau seandainya dia yang negatif dia tidak terionisasi. Nah, kita lihat mana yang ini. Kita gabungkan juga antara yang positif dengan yang negatif ionization mode. Ya.
Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa makin dekat ya kepada per AC50. Per AC50 ini adalah aktivitas ya, aktivitas biologisnya. Jadi kalau AC50 sendiri makin kecil makin aktif. Kalau per AC50 artinya nilainya makin besar dia makin aktif ya, dibalik gitu ya. Jadi makin dekat dia ke nilai per AC50, maka dia makin aktif. Nah, sekarang pertanyaannya, komponen-komponen yang dekat dengan per AC50 fragmentasi harus kuat ya. Jadi tapi ya enggak, kalau dalam kuliah ini saya tidak akan begitu dalam ya. Situ saya cuma kasih contoh aja gitu ya. Nah, secara ringkas. Kemudian kita pengen tahu itu apa gitu. Kalau dalam LCMS berarti kita harus tahu pola fragmentasinya gimana, kan? Kalau dalam NMR berarti kita harus tahu couplingnya gimana, kemudian splittingnya gimana. Ini mungkin farmasi sudah tahu semuanya. Kan nanti saya jelaskan, saya kasih briefing juga untuk mahasiswa kedokteran yang untuk apa sih NMR itu harus tahu ya. Karena kita menggunakan alat itu tadi kan, apa itu tadi LCMS, prinsipnya gimana. Nah, saya akan jelaskan juga gitu, supaya nanti untuk penelitian biomedik tahu, walaupun tidak ahli, tapi tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah, sekarang setelah saya identifikasi, ternyata cuma yang metabolit 1, 2, dan 3, dan 4 ini aja yang ada di database ya. Yang lain-lain itu nggak ada, artinya belum ada orang yang mengidentifikasi komponennya. Nah, ini yang saya katakan tadi peta ya. Kalau bagi orang farmasi ya, kalau mau isolasi jangan yang sudah diketahui nih, tapi isolasi yang tidak ketahui, yang semua nih. Bayangkan dari sekian banyak yang teridentifikasi cuma 4. Yang lain belum teridentifikasi gitu, ya kan? Jadi kalau kita mau isolasi, kita pergi aja langsung ke sini, ke arah titik-titik yang belum diidentifikasi gitu, ya kan? Nah, sekarang saya pengen tahu 1, 2, 3, 4 ini apa aja. Nah, ternyata komponen-komponennya adalah komponen non-polar di situ ya. Kebanyakannya adalah terpenoid ya. Nah, ini contohnya ini ya, contoh tentatif metabolitnya. Mungkin kalau bagi orang farmasi sudah tahu ya bagaimana membaca table ini. Mungkin orang kedokteran masih bingung nih apa ini ya. Tapi inilah caranya untuk mengidentifikasi metabolit yang ada di dalam tanaman tadi. Jadi kita lihat dari paran ionnya, ya kan? Ini yang positif mode, ada MS fragment ionnya. Kita lihat satu persatu ini ya, satu persatu fragmentasinya gimana, apa yang hilang. Ini kita berdasarkan referensinya, kita cek dengan database benar nggak, kan? Terus kita tahu namanya juga ya dari database ini semua nih nama-namanya, kan? Nah kemudian kita harus tahu pada berat molekul 149 ini apa sebenarnya, 147 itu apa, ya kan? Nah ini yang kalau untuk publikasi ya harus kita jelaskan ini. Ada jurnal yang minta, ada jurnal yang tidak minta. Nah, jurnal yang tidak minta itu cuma tahu aja apa-apa, kemudian tentatif metabolitnya apa, itu aja bisa diterima. Tapi ada juga jurnal yang harus dijelaskan satu persatu ini ya. Ini kalau yang 149 ini berarti M-C3 is 5, nah, dan sebagainya. Nah, itu ilmunya yang tadi yang fermentasi ini ya. Kemudian nah ini contohnya nih ya, fermentasi tadi kan. Nah, ini mungkin farmasi udah belajar ya. Apa yang terjadi, protonisasi dulu dan sebagainya, ada elektron movement di sana, ada dislokasi, ada cyclic rearrangement dan sebagainya, sehingga secara saintifik itu bisa dijelaskan ya. Nah, ini untuk yang GCMS ya, untuk GCMS kita pengen tahu apa aja metabolit dia dalam tanaman tadi yang aktif ya, apa saja yang tidak, ya kan?
Jadi dari sekian banyak kita ketahui, oh ternyata yang aktif itu adalah ini PRC50, ya, berarti yang aktif itu adalah palmitic acid di sini ya, phytol, kemudian yang nomor 4 contohnya hexadecanoic acid, kemudian 6 monopalmitin, kemudian 10 pentadecanoic acid dan sebagainya ya. Nah, jadi yang tidak aktif, yang sebaliknya, yang nomor 3 contohnya adalah sukrose, tidak aktif. Yang nomor 5 maltose, tidak aktif, itu gula-gula semua itu tidak aktif. Glukos tidak aktif ya. Nomor 9 gluconic acid tidak aktif. Yang selebihnya aktif. Yang ini sebenarnya ada juga komponen-komponen lain yang tidak saya masukkan ke dalam sini ya, ke dalam plot ini. Komponen lain tidak saya masukkan ke dalam plot ini sebenarnya komponen yang tidak kita ketahui, yang bagi orang farmasi bisa kita isolasi kemudian. Oke. Nah kemudian kalau untuk GCMS biasa kita lihat, kok kita tahu bahwa itu palmitic acid, ya kita harus tahu probability-nya atau similarity index-nya harus di atas 90%, ya kan? Ini table-table seperti ini biasanya kalau kita mau publikasi harus kita cantumkan ya. Berapa persen of area dia, berapa probability dia, ya kan? Kemudian dia ada di peak, dia ada di mana munculnya, nah, itu harus dijelaskan di sini. Nah, kemudian activity-nya berapa, ya kan? Harus dijelaskan semua. Terus juga sekarang ini yang jadi masalah adalah bahwa kita cuma dapat tentatif metabolit ya, karena kita tidak mengisolasi kan, kita kan cuma tahu memprediksi tentatifnya secara tentatif. Kita tidak bisa ada banyak sekali komponen atau metabolit yang nggak bisa kita beli gitu, nggak bisa kita dapatkan secara mudah. Nah, akhirnya banyak reviewer sekarang yang minta docking, molecular interaction antara metabolit yang kita dapat dengan proteinnya, contohnya enzim. Alpha glucosidase itu kan ada aktif site-nya ya. Di setiap reseptor pasti ada aktif site-nya, di setiap enzim pasti ada aktif site-nya. Nah, sekarang komponen tadi, metabolit tadi kita sudah prediksi bahwa itu aktif. Kalau dia aktif berarti dia harus ada binding kan, harus ada interaksi dengan set aktifnya daripada enzim atau daripada inhibitor. Ini itu kan kita cobakan dengan yang enzim, dia memang ada gitu loh, interaksinya dengan aktif site-nya. Ya, ini ada ilmunya, ada banding energinya kan. Bahwa dia memang aktif gitu ya. Jadi apa aja bindingnya ada di mana, ya kan? Interaksi residunya ada di mana, dia proton bindingnya ikatan hidrogennya itu dengan residu di mana aja yang ada di aktif site-nya itu bisa kita lakukan in silico molecular docking, ya. Nanti kita bisa tahu bahwa itu ternyata hidrofobik atau hidrofilik. Nanti tahu ini saya cuma jelaskan ini aja ya, jelaskan secara kasar aja nih. Nah, tapi intinya kita pengen tahu bahwa memang ligan tadi ya atau molekul atau metabolit yang kita suspek sebagai aktif itu memang dia terikat gitu loh dengan enzim ya yang kita maksudkan ya atau dengan reseptor. Oke. Kalau kita untuk publikasi kita harus jelaskan kan interaksinya di bagian mana dengan aktif site-nya yang di enzimnya atau reseptornya. Nah, ini contohnya seperti ini tadi, ini aktif site-nya ada di sekitar sini ya untuk enzim tadi kita maksud ya. Kemudian dia bindingnya ada di mana, ya kan? Nah, ternyata dia memang bindingnya ada di dalam active site daripada enzim tadi. Ini semua dengan software ya.
yang software yang biasa orang docking buat. Tapi kalau untuk kita publikasi ya, untuk ini memang sekarang ditanya ini, karena kita kan nggak bisa kita cek ya satu persatu, kita isolasi susah kan. Kemudian kita cek dengan in vitro, ya nggak mungkin kan karena komponen nggak ada. Tapi dengan simulasi docking ini kita bisa mensupport data kita gitu, bahwa memang dengan struktur kimia yang kita prediksi itu memang memang aktif gitu kan. Nah, ini sangat berguna sekali ini untuk pengembangan obat seterusnya. Ini contohnya kan. Oke, itu untuk yang pertama ya, untuk yang bagian contoh yang pertama tadi ya. Contoh yang sini. Sekarang untuk quality control ya, quality control bagaimana cara kita bisa menggunakannya gitu ya. Contohnya lah kita ini ya, orang-orang farmasi contohnya dia mau apa namanya? Mengembangkan obat apa namanya itu berbisnis contohnya, berbisnis herbal gitu ya. Sekarang ini banyak sekali ya herbal di mana-mana dan orang mengerti sana sini gitu kan. Tapi jadi apa? Karena kalau obat kan senang. Ya, paracetamol jelas paracetamol dalam situ berapa kualitasnya jelas. Ya. Stabilitasnya jelas. Tapi kalau herbal panen besok lagi beda. Kita simpan dengan suhu tertentu beda lagi, ya kan? Terus belum lagi varietasnya beda lagi. Jadi banyak sekali yang apa namanya? Yang ada tabletnya bisa 1000 tablet dalam sana. Sekarang gimana kita bisa mengontrol kualitasnya kalau seperti itu? Nah, kita bisa kita apa namanya? Coba gitu ya, membantu dengan apa namanya itu mempertimbangkan semua metabolit. Nah sekarang kalau untuk industri-industri yang herbal gitu kan kadang-kadang kan kalau kau mau ke LSMS mau ke NMR kan mahal kan, satu kali itu aja udah Indonesia udah 1 juta tuh ya, satu running aja 1 juta udah. Nah, ada cara lain ya gunakan FTIR contohnya, FTIR kan murah ya dan cepat gitu. Itu bisa digunakan ya. Untuk in-house quality control bisa digunakan banyak sekali industri-industri menengah gitu ya, digunakan FTIR aja, nggak usah perlu sampai ke LSMS dan sebagainya. Nah, dia bisa memprediksi kira-kira aktivitasnya berapa, itu bisa. Ini contoh FTIR yang nanti kita lihat FTIR itu apa gitu ya. Ini kan pokoknya dia menghasilkan signal di sini, ada peak-peaknya ya. Ya, ada wave number-nya. Masing-masing ekstrak itu kan pasti beda-beda. Ini ada ekstrak beda-beda gitu, apa namanya dia punya ya. Sidik jarinya beda gitu ya. Beda karena apa metabolitnya berbeda. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya yang hexane dia kurang dari hidroksinya ya. Ini karena bagian hidroksi OH ini. Kurang di sini. Tapi di bagian yang karbonilnya ya, yang bagian metanol pun lebih banyak karbonilnya di sini kan. Kita bisa lihat semua. Ternyata yang di bagian metanol dia banyak dari bagian hidroksinya dan bagian karbonilnya. Dan kemudian untuk yang CH-nya ya, yang CH binding CH stretching-nya ya, itu banyak di hexane-nya di sini. Yang bagian hexane lebih banyak CH stretching-nya, ya kan? Nah, jadi hexane aktif ya. Contohnya hexane aktif, sedangkan metanol tidak aktif. Berarti yang membuat aktivitasnya itu yang situ itu adalah banyak apa namanya hydroxyl group, dia tidak membuat aktivitas untuk herbal tadi. Sedangkan di sini adalah CO ya, CO yang di sini besar sekali. Ternyata CO yang membuat dia aktif. Ya kan?
Tapi kalau untuk quality control, kita sebenarnya ya nggak harus tahu itu OIS ke atau CO, kita nggak penting sebenarnya, kan? Tapi untuk publikasi itu penting, ya, itu harus. Jadi kalau kita pakai loading plot, ternyata yang berhubungan dengan RC50 itu adalah bagian yang ada CO-nya di sini dan CH stretching-nya. Itu yang membuat dia aktif. Yang OS-nya nggak ada pengaruh. Nah, bagaimana dengan modelnya? Apakah ini bisa digunakan di industri kecil? Tentunya bisa. Karena kita bisa memprediksi kira-kira aktivitasnya gitu ya, antara yang aktual observation dengan predicted hampir sama, square-nya kita contohnya sedang menanam herbal. Jadi saya lebih suka kalau ini gunakan di dalam in-house quality control. Dia tidak bisa misalkan kita gunakan di tempat lain, tanaman tempat lain enggak. Kita memang tertentu di lab kita, di perusahaan kita atau di ladang kita ya. Kita sudah tahu varietas dan sebagainya. Tapi untuk mengontrolnya menggunakan ini, kita nggak menggunakan SPLC atau menggunakan yang lain-lain atau yang target ya. Jadi kita cuma menggunakan fingerprint aja. Nah, ternyata dengan cara seperti ini memang bisa memprediksi dia aktivitasnya. Lihat ya, di sini sekitar antara yang diprediksi dengan diobservasi ini aktualnya nilainya hampir mirip gitu ya, hampir mirip. Ada kadang-kadang ada outlier di sini seperti ini, ada outliersnya. Ya, ini outliersnya kadang-kadang bisa jadi waktu kita mengembangkan model atau kita mengekstraksi mungkin ada sesuatu yang salah. Tapi secara umum bahwa R-square-nya itu di atas 90%, ya kan? Artinya kalau kita menanam suatu herbal, kita tahu prosesnya, kita tahu bagaimana kita mau harvestnya, memanennya, bagaimana kita menyimpannya. Masing-masing step tadi kita bisa cek kualitasnya kan. Kalau di pabrik seperti itu kan, setiap langkah kita ambil sampel tadi, kemudian kita cek, ya kan? Kita cek apakah kualitasnya sama enggak atau bisa diterima enggak, ya kan? Nah, bagaimana bahwa kita tahu bahwa itu diterima atau tidak, kan ada jelas secara datanya kan. Nah, kalau ini sekarang kita gunakan parameter yang banyak. Semua metabolit semua metabolit yang ada dalam herbal tadi kita cek. Sebelumnya kan enggak, cuma satu aja gitu. Nah, jadi dengan cara ini kita bisa tahu, kita bisa menggunakannya untuk kontrol kualitas herbal ya, atau mikroba contohnya kan, bisa kita lakukan, kita coba kita kembangkan ya, untuk tahu berapa kira-kira aktivitasnya, sampel yang kita panen atau sampel yang kita proses, ya kan. Jadi quality controlnya bisa kita gunakan ya, sangat potensial sekali. Saya sangat merekomendasikan ini untuk bisnismen ya yang bekerja di menjual contohnya herbal. Jadi tidak bisa hanya cuman kita mengklaim herbal tadi kita punya aktivitas, klaim di sana, klaim sini, kita tanya kamu kontrolnya gimana? Ya kan dia tertanam di sana. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, ya kan? Kalau kita betul-betul ada datanya, baru jelas memang kualitasnya tertentu. Itu intinya. Kemudian satu lagi ini untuk farmakologi atau toxicity. Nah, ini kita mau lihat contohnya ya. Contohnya kalau kita coba menggunakan
mencit contohnya. Dengan mencit. Ini ada satu penelitian ya dengan Momodika ya. Antara sebelum ada yang normal ya, ini rate-nya, ada yang normal, ada yang kita kasih treatment ya dengan pari. Kemudian ada juga yang kita kasih positif kontrolnya dengan metformin. Nah, ini yang rate yang sakit ya. Nah, kita kan lihat glukos levelnya. Nah, kita lihat glukos levelnya antara sebelum kita injeksi STZ. Ini setelah kita injeksi STZ, artinya dia setelah 15 minggu ya, setelah dia terbentuk ya. Ini after treatment. Ya kan? Jadi kita lihat secara timeline-nya ya, ada week 15 ya, week 18. Nah, kita lihat di bagian sini. Kita lihat yang terakhir ya. Yang normal sekitar 6. Ini dia punya ini milimol per liter ya. Kemudian kita bandingkan dengan yang sakit. Yang sakit itu hampir berapa kali? 3 kali kan? Lebih tinggi dibandingkan dengan yang normal. Setelah kita cek, oh ternyata untuk yang metformin pun secara statistik tidak berbeda kan antara metformin dengan yang normal, tidak berbeda tuh. Sini secara statistik ini kan sama dia punya karakternya. Untuk yang pari pun sama gitu, dia bisa menormalkan darah. Tapi yang sakit coba lihat pada minggu yang ini pun, pada minggu yang 18 pun dia masih tinggi. Ya kan, masih tinggi. Artinya kalau dari segi gula darahnya memang kita tahu bahwa metformin dan pari itu bisa menormalkan gula darah. Bisa. Itu kan yang kesimpulannya kan. Nah, sekarang kita bandingkan gitu dengan hasil daripada metabolomics. Apa yang terjadi? Ya kan? Ternyata kesimpulannya beda gitu. Kenapa? Karena dalam metabolomics kita berbicara metabolit ke semuanya, bukan hanya gula, bukan hanya glukosa. Kita melihat dari pemisahan sampelnya memang kelihatan gitu ya, pemisahan antara yang sini, yang contohnya sini yang hijau itulah STZ yang artinya sakit, yang biru ini adalah yang sehat. Ya kan? Nah, sekarang metformin, tadi kan metformin dia normal kan, bisa normal. Nah, harusnya kalau normal artinya sini kan harusnya normal, artinya dia harus mendekati yang ini juga, yang biru kan harusnya. Tapi ternyata enggak. Yang metformin itu ternyata dia larinya malah ke tempat yang lain gitu, kuartil yang lain. Memang gula darahnya itu menormalkan, memang kalau cuma dari sini. Tapi kalau dari secara metabolit, secara keseluruhan, ternyata tidak, ya kan? Ternyata ada metabolit yang lain yang sama dia malah yang tidak normal, gitu loh. Nanti kita diskusikan, kita lihat apa aja yang nggak normal. Itu bisa kita lihat lagi gitu kan. Pari sama juga. Kalau di dalam gula darah ini sepertinya wah normal ini ya. Ini udah bisa kita gunakan, udah kita promosikan, wah ini bagus. Tapi sebenarnya enggak gitu loh. Coba lihat. Ini yang merah ini kan pari. Kita lihat dia masih memang ada pengaruhnya, ada arahnya kepada yang sehat, ke sini arahnya ke kiri. Tapi secara umum dia malah mendekat masih satu partil dengan yang tadi, yang apa namanya, yang sakit. Red yang sakit tadi masih satu partil dia. Nah, coba ya kita bandingkan ya, beda kan? Kesimpulan yang kita dapat antara yang reduksionis, ini yang reduksionis nih. Ini yang kita sebut dengan reduksionis, yang tadi orang buta cuma lihat
belalainya aja atau badannya aja. Kalau ini yang sebenarnya yang terjadi. Kita lihat secara semua, ya kan, metabolit. Gula darahnya memang normal, tapi metabolitnya lain nggak normal. Nah, itu yang terjadi. Kenapa sekarang kita ngerti kenapa kalau orang sudah minum obat kencing manis ya selama-lamanya gitu kan, dia kenapa metabolit yang lain ya nggak normal, cuma gula darahnya ya normal, gitu, ya kan? Nah, kita harapkan untuk pengembangan obat setelah ini, ya kita tidak bisa menggunakan lagi yang tabel yang sini. Waktu kita buat obat, oke lah, kita cuma gula darah aja, memang gula darahnya normal, cuma yang lain nggak normal. Terus untuk apa kita kembangkan cuma satu itu aja, atau metabolit. Yang sebenarnya metabolit itu banyak sekali di dalam darah tadi kan. Nah, ternyata setelah kita perhatikan ternyata metformin tidak bisa menormalkan secara keseluruhan metabolit yang tadi, ya kan? Juga pari. Ini yang bagian serumnya, yang bagian ininya sama juga, yang bagian urinnya hampir mirip-mirip juga gitu. Kan ini yang bagian SIZ-nya, ini yang bagian normalnya, ya kan? Nah, ini yang bagian metformin dengan pari ini misah ke kuartil yang lain gitu loh. Kuartil yang lain di sini, ya kan? Artinya apa? Dia membuat efek samping yang lain, gitu, ya kan? Jadi untuk ini kita harus optimasikan lagi proses di herbal tadi. Apa yang salah? Apakah kita kan menggunakan ekstrak etanol ini kan, pari ini. Apakah mungkin kita harus bagaimana? Mungkin cara penyiapannya yang salah, atau mungkin cara penyimpanannya yang salah, atau tidak harus diekstrak. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan itu yang harus kita kembangkan gitu, ya. Nah, sekarang bagaimana kita tahu identifikasinya? Ya kita pakai, ini contohnya pakai NMR. Nah, ini saya contoh NMR. Nah, NMR ini peaknya seperti ini ada ppm-nya, ya, ada signal-signalnya. Ini yang bagian aromatiknya ada di sini, ada bagian alifatiknya, ada bagian aromatiknya, dan sebagainya. Nah, nanti kita tahu dari database, ini kita gunakan database ya. Nah, itu kita tahu wah itu ada hidroksibutirit, ada leusin, ada valin, ada etanol. Nah, ini mungkin ada yang nanya, kok bisa tahu sih itu ada alanin, di situ ada kreatin, susinat, betaine dari mana, glukos dari mana? Kok PIK ini bisa menjelaskan? Nah, itu nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya tentang NMR, ya. Jadi saya akan berikan ringkas saja di situ bagaimana kita bisa mengetahui bahwa PIK ini contohnya adalah PIK glukos, atau PIK yang satu lagi kolin contohnya. Itu tahu ada dasar-dasarnya. Kalau orang farmasi mungkin sudah tahu ya, sudah belajar ini semua ya. Kemudian ini semua ada splitting patternnya, ada coupling konstannya, ada banyak sekali pada parameternya yang harus dicek, ya kan? Nah, ini tadi ya. Ternyata memang ada perbedaan gitu antara apa namanya serum metabolit yang ada di serum dengan yang sudah di treatment, kan? Kalau yang table ini adalah table yang kita mau lihat changing, ya, shifting daripada metabolit dalam darah disebabkan oleh pari. Ini pari semua. Kemudian STZ apa aja yang tidak normal, kan? Yang normal banyak sekali kan. Ada glukosnya yang tinggi, betainnya. Nah, ini semua yang bukan berarti dia tidak normal. Yang di pari ternyata. Nah, di sini memang kelihatan di dalam NMR pun glukosanya memang normal, betainnya normal, tapi kolinnya malah naik gitu loh. Yang sebelumnya normal jadi naik di sini, ya kan? Yang di sini valin ya nggak normal, etanolnya nggak normal, banyak yang nggak normal. Yang asetat bisa normal, ya kan?
bisa kita gunakan juga dilihat di dalam urinnya, sama seperti itu, ya kan? Jadi memang ada suatu perubahan, tapi tidak, istilahnya tidak apa namanya, tidak secara menyeluruh tuh. Ini baru NMR ya. Kalau kita lihat LSMS lagi banyak lagi. NMR itu kan hanya garis besar aja gitu ya. Kalau kita lihat LSMS lebih banyak lagi yang bisa kita lihat. Kalau NMR itu kan dia sifatnya kan lebih peak yang ini kan apa namanya, overlapping ya dengan yang lain. Dan dia tidak begitu sensitif. Tapi kalau kita nggak seperti itu ya, jadi nggak normal. Apa menariknya dari segi farmakologi, dari segi seperti ini ya, dari di embrio dia ya, embrio dan larvanya, kita bisa cek gene expressionnya ya. Jadi kalau di embrio kan nanti susah ya, kita mau apa namanya, koleksi darahnya ya, kita lihat misalnya contohnya seperti gen untuk apa namanya, menghasilkan insulin atau menghasilkan glukagon contohnya, atau yang lain-lain gitu ya. Gene expressionnya kita bisa cek kan, kan kita bisa lihat terekspresi atau tersupres gitu kan. Nah jadi keuntungannya kalau dengan zebrafish ini dia apa namanya, kalau sampai 7 hari itu nggak perlu secara ethical approve-nya kan lebih mudah ya, dan kita lebih mudah dapatkan banyak sekali apa namanya, telur. Kita bisa kontrol dia punya apa namanya, induknya, karena kita breeding sendiri. Nah jadi itu untuk penelitian metabolomis ini zebrafish itu sangat penting sekali. Kenapa? Utamanya untuk mahasiswa farmasi. Kita kan selalu pengen tahu komponen bioaktifnya apa, ya kan? Kalau komponen bioaktifnya apa, berarti kan kita harus mengkorelasikannya kan dengan in vitro, ya kan? Karena kalau kita mengkorelasikannya dengan apa yang terjadi di hewan, itu kan kerjanya berat sekali kan untuk screening. Nah kalau seandainya kita gunakan in vivo, screening sudah in vivo, arti sudah lumayan nih kerjaan kita, sudah jauh lebih mudah gitu ya, dibandingkan kalau kita pergi langsung ke red, ya kan? Karena kan red kan berarti ada ethical approve-nya, belum lagi biaya yang mahal. Kalau untuk embryo atau larvae kan seperti in vitro tapi in vivo gitu loh. Jadi istilahnya in vitro rasa in vivo ya, atau balik, in vivo rasa in vitro ya. Nah, jadi setiap nanti seksual itu dia sudah satu makhluk hidup. Nah, jadi kalau untuk penelitian farmasi di orang farmasi ini untuk membuat obat itu bagus sekali nih menggunakan zebrafish ini. Makanya saya di lab saya sini saya kembangkan zebrafish ini. Untuk screening saya punya herbal, untuk screening saya punya apa namanya synthetic drug yang kita kembangkan di sini, ya kan? Yang orang-orang organic chemistry di sini, organic chemist ya, dia akhirnya pakai zebrafish. Karena apa? Sekali sintesis banyak sekali kan yang bisa yang dia bisa modifikasi kan. Nah, kalau gunakan zebrafish akan lebih promising dia punya result dia. Karena sudah in vivo. Nah, ini contohnya kita juga bisa gunakan metabolomics ini untuk zebrafish, ya kan? Nah, contohnya seperti ini tadi. Ini kita ambil dari darah ya. Kalau ini adultnya, kita coba adult aja nih. Darah diabetes dengan healthy sudah bisa kita
sudah bisa kita uji dengan metabolisme juga, ya kan? Kita bisa lihat kalau kita treatment gimana, bisa kita lihat. Nah, jadi itu apa namanya idenya bahwa kita menginginkan mendapatkan obat yang baru, tapi dengan obat tersebut kita bisa yakin bahwa itu bisa betul-betul menormalkan. Nah, seperti ini kalau seandainya healthy, di sini diabetes, maka treatment kita itu semuanya harus menjadi healthy semua, sama dengan healthy, nggak ada perbedaan. Itu yang kita mau. Kita nggak mau seperti ini. Ini kan ada treatment nih, ya kan? Dosisnya sekian, 1, 2, 3, ini treatment semua. Ternyata masih ada ketidaknormalan di situ kan. Nah, kita inginnya apa? Seperti ini. Kita inginkan dia dekat. Nah, jadi itu yang kita inginkan ya dari metabolomics. Kenapa kita mengembangkan metabolomics? Yang ini tidak akan pernah terjawab dengan cara lama, cara lama. Dan cara lama sekarang kita ketahui aja. Dengan cara lama itu banyak sekali yang kesalahan yang kita buat gitu ya. Nah, contohnya lagi dengan cara seperti ini maka kita akan bisa membuat optimasi proses. Optimasi proses tadi ya. Saya ini ini optimasi proses. Kalau kita mau mendapatkan ekstraksi ya, metode ekstraksi yang paling bagus, maka kita kan harus pakai response surface methodology. Ya kan? Pasti pakai RSM. Ini orang farmasi tahu nih. Response surface methodology, parameternya apa? Contohnya di sini berapa suhu ekstraksinya, berapa lama dia ekstraksi, kemudian solvennya apa aja, atau berapa lama penyimpanannya, atau berapa lama dia disimpan di suhu ruang, atau di suhu yang agak tinggi, atau suhu yang freezer contohnya, atau yang di fridge yang biasa yang suhu 5 derajat, apakah berada perbedaan. Waktu kita mau optimasi, biasanya kan kita cuma lihat satu parameter aja kan. Oh, kita lihat cuman konsistennya aja atau chemical markersnya aja, satu aja. Tapi sekarang enggak. Bagian yang Y ini kita bisa jadikan apa? Aktivitas. Aktivitasnya in vitro enggak. Kita pakai in vivo, pakai apa? Zebrafish. Jadi kita mau tahu bahwa memang dengan optimasi sekian, ekstraksi yang sekian, maka penurunan gula atau metode-metode lain yang jadi biomarkers yang di penyakit tersebut itu memang bisa dinormalkan secara optimal. Jadi dengan cara seperti ini maka kita akan memudahkan kita untuk mengoptimasi proses ya bagi yang membuat obat nih ya. Obat kan itu kan harus kayak gitu kan, kita harus buat bagaimana supaya ekstraksinya optimum sehingga menghasilkan obat yang betul-betul bisa efektif kan, yang paling poten gitu kan. Jadi waktu optimasi proses ini kita sudah bisa gunakan dengan metabolomics, apalagi kalau kita gunakan in vivo tadi secara zebrafish, pakai larva atau pakai embrio kan. Jadi kita gunakan dengan kita cek contohnya dengan gene expression-nya dan sebagainya. Nah, jadi ini yang target kita, yang tools yang kita gunakan sekarang, yang kita kembangkan satu persatu. Nih saya sebenarnya waktu saya dari Belanda itu kan LCMS saya kan nggak begitu belum begitu pandai kan. Tapi waktu itu kita gunakan NMR. Di sana memang sedang dikembangkan NMR. Tapi waktu saya di Malaysia saya kembangkan satu persatu, LCMS-nya, SMS-nya, FTIR-nya gimana, prosesnya gimana. Dan terakhir ini saya mengembangkan zebrafish ini. Karena kalau itu semua sudah ada, maka bagi saya akan mudah saya mengeksekusi ini flowchart ini semua. Saya akan dengan mudah saya eksekusi ini semua. Sebelum saya kasihkan ke clinical trial, saya sudah jelas oke, inilah obat yang optimum, ya kan? Tosisitasnya rendah, aktivitasnya bagus, ya kan? Dan itu yang akan dibagikan kepada
clinical trial, ya kan? Nah, jadi waktu kita masuk ke clinical trial itu sudah jelas secara keseluruhan sudah tervalidasi gitu, kan? Untuk yang kedokteran sendiri kita bisa lihat banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa kita pelajari di sini kan. Metabolit apa yang dipengaruhi, kemudian mode infection gimana, kalau kita kasih obat tertentu gimana, ya kan? Nah, ini contohnya itu baru hewan ya. Nanti kalau misalnya sudah banyak mahasiswa kedokteran di sini kan bisa kita ambil darahnya, misalnya darah manusia, ya kan? Atau urinnya kita lihat, kita cek apa yang berubah dan sebagainya. Mungkin ini terlalu lama bagi saya. Sebenarnya masih banyak yang saya mau jelaskan, tapi mungkin saya akan jelaskan lebih dalam ya untuk berikutnya. Cuma pengenalan aja ya. Ini cuma pengenalan aja. Kalian bisa baca buku yang nanti saya WhatsApp ya. Bukunya apa aja. Kemudian jurnal artikelnya apa aja kalau mau tahu gitu ya. Secara lebih dalam. Nanti kita bisa diskusikan lebih dalam lagi gitu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Pasti banyak pertanyaan nih. Ilmu baru ya. Pertanyaan? Silakan siapa yang ingin bertanya bisa langsung unmute mikrofonnya. Izin bertanya Pak Alfi. Iya, Ya. Dr. Siti silakan. Ya, Pak Alfi, saya Dr. Siti Syarifah dari farmakologi, juniornya Dr. Ihwan juga. Izin bertanya Pak Alfi, tadi saya agak terlambat masuk. Ya, jadi terlewat mungkin penjelasan tentang TLC di bagian sebagai fingerprinting. Apa perbedaannya dibandingkan yang lain, Pak Alfi? Terima kasih. Oke, TLC ini tadi dengan saya jelaskan ya, TLC ini tadi. Sebenarnya untuk TLC, FTIR itu kita bisa, kalau kita mau FTIR ternyata terlalu mahal juga ya bagi industri ya, herbal. TLC pun kita bisa gunakan. Jadi TLC kan murah sekali kan, kita potong aja sekian, masukkan ke dalam chambernya, udah dapat kan, dan nanti dapat dia punya spot-spotnya tadi. Spotnya tadi kita bisa jadi image-nya itu yang kita jadi kayak bisa kita snap, kita tahu ini aktivitasnya sekian bisa, ya kan? Jadi yang jelas bahwa dengan FTIR lebih reproducibility-nya lebih bagus ya dibandingkan TLC. Tapi TLC pun itu bisa kita gunakan. Saya sudah ada 2 publikasi tentang TLC dan sambutannya bagus nih TLC ini. Karena apa? Karena yang jadi masalah sekarang itu adalah industri herbal sekarang kan masalahnya kan dana kan untuk beli alat FTIR aja ya yang nggak sanggup kan. Kalau pakai TLC bisa jadi bisa, contohnya kita bisa kembangkan sama seperti FTIR, kita bisa buat tadi itu bisa buat yang ada contohnya di sini ya. Tapi kalau mau baca bisa lihat TLC ya, publikasi TLC Metabolomics Fingerprint. Nah, yang kita harapkan kan seperti ini aja kan. Antara observe dengan predicted itu memang ada korelasi R-square-nya di atas 0,9. Selama R-square-nya di atas 0,9, maka bisa kita gunakan. Nah, TLC tadi intinya kuncinya supaya berhasil ya, kita harus kembangkan lagi elemen sistemnya. Elemen sistemnya harus kita kembangkan lagi sehingga dia punya spot itu ada pemisahannya bagus, ya kan? Dia ada sistem non polarnya, ada sistem semipolarnya, ada sistem polarnya. Tapi waktu kita sudah dapat ya, sekali kita sudah dapat sistemnya, kita bisa gunakan selamanya, ya kan? Nah, nanti kalau ada kalau kita mau buat quality control, kita ekstrak aja, misalkan di dalam ekstrak apa contohnya paliatif, contohnya ekstrak yang paliatif ternyata etanol contohnya. Kita buat ekstrak etanol, kita pekatkan, kemudian kita ini aja spot di TLC tadi, kita masukkan ke chamber, nanti dia naik kan. Nah, kita bisa spray dengan apa aja, anisaldehyde contohnya yang general,
atau dengan UV bisa dilihat UV wavelengthnya yang panjang atau yang pendek, yang 254 atau yang 366 nanometer. Nah, itu bisa jadi alat ya untuk mengontrol kualitas. Yang tadi saya tidak sebutkan ya. Tapi itu sebenarnya selaras dengan FTIR ini. Nah, ini adalah salah satu pilihan ya, untuk sebagai alat dalam mengontrol kualitas. Kalau kita pakai LSMS, GCMS kan mahal sekali kan, nggak mungkin. Itu tuh untuk studi ya, identifikasi apa kemudiannya lebih dalam gitu, untuk menjelaskan. Tapi kalau untuk fingerprinting itu hanya untuk quality control aja gitu kan. Ya, ada lagi pertanyaan? Bagaimana Bu? Kira-kira? Baik Pak, terima kasih Pak. Udah cukup jelas Pak. Oke. Oke. Tadi Pak Abdi ada unmute, ada mau ditanyakan Pak Abdi? Iya. Abdi Santoso dari Biokimia. Ada mungkin ya. Iya. Ya Dok, masih belum Dok tadi karena ter-unmute ya. Oke. Oke ya. Iya. Pak Alfi, saya mau nanya, ini masih agak bingung tadi mengenai kita bisa melihat mana yang aktif, mana yang enggak gitu, si komponen tadi. Nah, itu kita tetap juga harus, sebelum kita lakukan pemeriksaan metabolomik ini, kita juga barengi dengan bioassay juga, sehingga kita tahu fraksi atau misalnya ekstrak yang satu ini itu ada aktif, yang ini tidak aktif, itu baru kemudian dianalisis. Atau bagaimana gitu. Untuk bisa mengetahui bahwa ekstrak atau komponen ekstrak ini aktif, yang ini tidak aktif, baru kemudian kita lihat nanti metabolit-metabolitnya apa gitu. Oh iya. Tadi mungkin tercampur dengan ide bioassay fractionation tadi ya. Jadi sebenarnya saya mau menjelaskan bahwa ini tadi kan yang itu yang ada bar ke atas ke bawah tadi. Ini ya? Yang grafik yang warna abu-abu, jadi ada yang sukrosa di bawah ke bawah. Ini? Bukan, satu lagi sesudah ini. Lagi. Ini ya. Ya. Jadi ini kan yang ke bawah itu tidak aktif, disebutkan itu metabolit yang tidak aktif, yang di atas itu adalah yang ke atas metabolit aktif. Nah, ini gimana kita bisa menentukannya bahwa ini aktif, ini tidak aktif? Oke, jadi ini adalah hasil daripada metabolomics. Jadi kita stepnya banyak sekali sampai ke sini itu kita tidak cuma bisa melihat cuma satu ekstrak aja gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari flowchart yang saya buat di atas. Nih. Nah, ini. Dari sini. Ya, contohnya kita buat GCMS contohnya. Artinya pertama kali kita buat plan sampel dengan kualitas yang berbeda-beda. Jadi contohnya saya buat plan sampel, contohnya varietas yang beda-beda, atau contohnya cara ekstraksi yang beda-beda, atau dengan cara apalagi contohnya yang membuat yang berbeda gitu. Kenapa kita harus membuat berbeda? Supaya secara statistik kita bisa hitung komponen mana aja yang membuat dia aktif, komponen mana aja yang tidak membuat dia aktif. Kalau cuma satu kualitas, maka nggak akan bisa kita tentukan mana yang membuat dia aktif. Ya. Nah, jadi misalkan kita ada sampel di sini kan berbeda aktivitas ya, nah berbeda kualitas ya. Sampelnya mungkin ada 30 sampel contohnya ya, kualitasnya berbeda. Nah, nanti kita setiap ekstrak tadi kita analisa GCMS-nya ya. Dan setiap ekstrak tadi kita analisa juga in vitro-nya gitu. Jadi paralel dia. Ya kan? Antara analisa untuk GCMS dan analisa untuk in vitro-nya. Bisa juga in vivo ya. Tapi yang tadi itu contohnya adalah in vitro. In vitro-nya contohnya inhibisi alfa glukosidase atau antioksidan dan sebagainya ya. Dan
Jadi semuanya itu nanti ada data, satu data GCMS-nya, artinya metabolatnya, satu lagi aktivitasnya, gitu loh. Jadi ekstraksinya tadi ada 2 data sekarang dari satu ekstrak, data chemical profile-nya, satu lagi data aktivitas, ya kan? Nah sekarang data yang dua tadi yang ada tuh nanti saya teruskan ke multivariate data analysis. Jadi wings yang sini dengan wing kiri dengan kanan saya gabungkan jadi multivariate data analysis. Nah, ya kan? Secara statistik nanti dia akan hitung, ya kan? Dan akan menghasilkan tadi apa namanya plot yang saya sebutkan tadi. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Ini kita namakan dengan loading column plot. Nah, jadi mana aja yang dia satu sisi dengan aktivitas, berarti dia yang berperan dengan aktivitas tersebut. Sedangkan yang di sebelahnya, yang di sebaliknya itu bisa jadi bahwa dia itu tidak ada pengaruh, ya, dan juga mungkin bisa menginduksi. Kali ini kan dia satu arah kan dengan aktivitas, artinya menghambat enzim. Kalau yang di sini dia malah sebaliknya, jadi efeknya itu malah sebaliknya gitu. Nah, jadi bagaimana kita tahu ya berdasarkan perhitungan statistik, ya kan? Kita tidak mengisolasi satu persatu di sini, ya kan? Kita tidak mengisolasi satu persatu. Kalau kita mau, yang saya katakan tadi, saya mengisolasi, apa yang saya isolasi adalah komponen-komponen yang tidak ada di database. Ini saya tidak jelaskan di sini. Ada nanti di dalam kolom ini, ada nanti kolom-kolom yang lain, ternyata di database nggak ada namanya di situ, ya kan? Nah, berarti kan dia tidak ada dalam database dan dia memang kemungkinan komponen yang baru gitu di dalam herbal tadi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau untuk orang yang bagian natural product chemist, ya, dia akan suka sekali tuh dengan komponen yang belum di-report. Itu yang dia isolasi. Itu maksudnya Pak yang isolasi tadi. Gimana Pak kira-kira? Ya, terima kasih Pak Alfi. Jadi, ya. Jadi memang mungkin kalau buat yang kita yang biasa dengan pendekatan reduksionistik ini kan statistik analisisnya itu kan biasa menggunakan apakah stata atau GraphPath atau SPSS gitu ya. Nah tentu kalau ini kan dia datanya ribuan gitu, jadi kita akan gunakan teknik analisis statistik yang berbeda ya Pak Alfi. Jadi nanti yang akan kita pelajarin di kuliah berikutnya ya. Iya. Jadi makanya namanya adalah multivariate data analysis yang biasa digunakan di SPSS, yaitu sebenarnya itu SPSS juga ada juga multivariate data analysis, tapi yang biasa kita gunakan itu adalah satu variabel, univariable. Jadi satu, contohnya sampel berbeda, parameternya satu, contohnya cuman kadar airnya aja atau kadar proteinnya atau kadar apa, glukosanya gitu kan. Tapi kalau ini kan variabelnya banyak sekali, setiap metabolit satu. Berarti kalau ada 1000 metabolit sudah 1000 variabel gitu loh. Ya kan? Itu makanya namanya juga multivariate. Artinya multivariabel. Banyak sekali variabelnya itu. Ya. Oke, nanti kita akan jelaskan nanti di kuliah berikutnya multivariate. Ya, terima kasih. Ada lagi dari peserta yang lain? Kita sudah waktunya memang sudah pas nih jam 10, tapi kalau ada yang lain mau bertanya dipersilahkan. Kita ada grup chat di grup WA itu juga ada Pak Alfi. Jadi kalau misalnya ada selama proses perkuliahan, saya usul boleh ya Pak Alfi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan itu bisa di posting di grup WA. Nanti kita bahas untuk kuliah yang berikutnya mungkin ya. Barangkali mungkin ini masih banyak yang mencerna dulu ininya. Iya. Nanti mohon izin untuk Zoom ini kan di-record, nanti kita upload di YouTube dan slide presentasinya boleh di-share ya Pak Alfi di grup? Boleh. Boleh ya, oke. Makasih.
Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya ingatkan mohon untuk mengisi absensi. Linknya itu saya buat di kolom chat, ya. Silahkan diisi presensinya. Kemudian nanti untuk Pak Alfi dan juga untuk mahasiswa yang semester 3 itu nanti akan saya share ada presensi khusus karena terkait untuk laporan ke prodi tentang perkuliahannya. Gitu. Ya kalau tidak ada mungkin kita cukupkan kuliah kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di Sabtu depan pada jam yang sama juga pukul 8 sampai pukul 10. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Alfi atas ilmunya pada hari ini. Juga untuk para peserta sekalian, mudah-mudahan ini introduksi ini bisa membuka wawasan kita untuk nanti memahami kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi memang saya pun berpikir metabolomik ini sangat suatu hal yang perlu kajian yang cukup mendalam dan pelan-pelan gitu. Jadi kesempatan ini saya gunakan untuk itu daripada kita membuat satu webinar gitu ya. Webinar hanya 2 jam menjelaskan seluruh metabolomik itu pasti nggak akan nyangkut gitu. Jadi ini kita pelan-pelan, minggu depan masih ada lagi sampai 12 minggu ke depan. Baik, terima kasih. Kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di kuliah kita Sabtu depan. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Kita berjumpa lagi di kuliah Sabtu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Terima kasih Pak Alfi. Ya, sama. Terima kasih Pak Alfi. Terima kasih. Sama. Izin saya end meeting ya semua. Sampai ketemu Sabtu depan. Baik.